Remontada Persib kalahkan Selangor. AS Roma bungkam Rangers di markas lawan. Anthony on fire bawa betis bungkam Lyon. Nominasi The Best FIFA Men's Player. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Selangor FC versus Persib Bandung di Asian Champions League 2 berlangsung di Stadion Petaling Jaya. Tuan rumah unggul cepat di menit ketiga lewat gol Circor Moraes. Petaka untuk Persib di menit ke-17. Bola liar di depan gawang justru membentur Patricio Matricardi dan masuk ke gawang sendiri. Persib bangkit di babak kedua. Andre Ujung memperkecil ketertinggalan pada menit ke-49 lewat Kamelo di depan gawang. Tim asuhan Bojan Huda terus menekan hingga menit ke-81 Adam Alis menyamakan kedudukan. Menjelang laga usai, Adam Alis yang mencetak gol keduanya dan membawa Persib menang 3-2. Dengan hasil ini, Persib mengoleksi 10 poin dan memimpin klasemen grup G, sementara Selangor masih tanpa poin di dasar klasemen. Mainz versus Fiorentina di Liga Konferensi Eropa berlangsung di Mewa Arena. Di menit ke-19, Fiorentina unggul lebih dulu lewat tembakan keras Simon Som. Mainz baru bisa membalas di babak kedua. Benedikt Zollerbach masuk dan mencetak gol penyeimbang di menit ke-72. Drama terjadi di penghujung laga saat waktu tambahan memasuki menit ke-95. Lee Jae-sung memastikan kemenangan 2-1 untuk Mainz. Berkat hasil ini, Mainz berada di posisi ketiga klasemen dengan 9 poin, sedangkan Fiorentina berada di posisi ke-8 dengan 6 poin. Crystal Palace versus AZ Alkmaar di UEFA Conference League berlangsung di Selhurst Park. Di menit ke-22, Palace berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Maxence Lacroix. Keunggulan Palace bertambah pada menit ke-45+1. Ismail Assar sukses mencetak gol kedua tim tuan rumah. AZ Alkmaar sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-60 melalui Sven Mitsnans memanfaatkan bola pantul. Nasib AZ Alkmaar semakin berat di menit ke-73 ketika Assar mencetak gol keduanya menuntaskan umpan matang Jean Philippe Mateta. Berkat kemenangan ini, Palace naik di posisi ke-9 klasemen dengan 6 poin, sedangkan AZ Alkmaar tertahan di posisi ke-27 dengan 3 poin. Stuttgart menghadapi Feyenoord di laga Liga Eropa yang berlangsung di MHP Arena. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-84. Bilal El Khonous mencetak gol lewat sundulan. Feyenoord berupaya menyamakan skor, tapi justru Stuttgart yang menambah keunggulan di masa injury time. Dennis Undav menuntaskannya menjadi gol mudah. Hingga peluit akhir, skor tetap 0-2 untuk Stuttgart. Berkat hasil ini, VfB Stuttgart berada di posisi ke-20 dengan 6 poin, sedangkan Feyenoord berada di posisi ke-29 dengan 3 poin. Nottingham Forest menjamu Sturm Graz di City Ground. Pertandingan ini berlangsung ketat sejak awal. Sturm Graz sempat mencetak gol lewat Maurice Molane di menit ke-22, tapi dianulir karena offside. Forest kembali mendapat peluang lewat penalti Emmanuel Aiwu di menit ke-38. Sayang tembakan Morgan Gibbs White berhasil ditepis Oliver Christensen. Laga berakhir imbang 0-0. Berkat hasil ini, Nottingham berada di posisi ke-23 klasemen dengan 5 poin, sedangkan Sturm Graz berada di posisi ke-25 dengan 4 poin. FC Utrecht menjamu FC Porto di Liga Eropa di Stadion Galgenwaard. Di menit ke-48, Utrecht berhasil unggul lewat gol Miguel Rodriguez. Hasil skema bola mati dari Sofian El Karawani. Keunggulan Utrecht hanya bertahan 18 menit. Pada menit ke-66, Borja Sainz menyamakan kedudukan untuk Porto. Laga berakhir imbang 1-1. Berkat hasil ini, Porto berada di posisi 14 klasemen dengan 7 poin, sedangkan FC Utrecht tertahan di posisi ke-32 dengan 1 poin. RB Salzburg versus Go Ahead Eagles di Liga Eropa berlangsung di Red Bull Arena. Dean James tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit di posisi bek kiri. Salzburg baru pecah kebuntuan di menit ke-59 lewat suntikan Jorbe Vertessen setelah menerima umpan tarik Alexa Terzic. Terzic kembali jadi mimpi buruk bagi Eagles. Di menit ke-80, ia menutup laga dengan gol keras ke pojok gawang. Berkat hasil ini, Go Ahead Eagles berada di posisi ke-21 klasemen dengan 6 poin, sedangkan RB Salzburg berada di posisi ke-28 klasemen dengan 3 poin. Crvena Zvezda versus Lille di Liga Eropa berlangsung di Stadion Ratko Mitic. Calvin Verdong tampil sebagai starter di posisi bek kiri. Menjelang laga usai, Zvezda mendapat penalti di menit ke-85. Marco Arnautovic yang jadi eksekutor menuntaskan tugas.
Setelah gol itu, Verdong digantikan Romain Perraud di menit ke-86. Lille mencoba menyamakan kedudukan, tapi skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Lille berada di posisi ke-19 klasemen dengan 6 poin, sedangkan Crvena Zvezda berada di posisi ke-25 klasemen dengan 4 poin. Rangers versus AS Roma di matchday keempat Liga Eropa berlangsung di Stadion Ibrox di menit ke-13. Roma membuka keunggulan lewat tandukan Matthias Soul yang memanfaatkan umpan Brian Cristante. Roma mengadakan keunggulan di menit ke-36. Pellegrini yang bebas menembak mendatar ke sudut kanan gawang Jack Butland. Hingga peluit akhir, skor tetap 0-2 untuk Roma. Berkat hasil ini, Roma naik di posisi ke-18 klasemen dengan 18 poin, sementara Rangers terbenam di posisi ke-36 dengan 0 poin. Aston Villa versus Maccabi Tel Aviv berlangsung di Villa Park. Villa berhasil unggul lebih dulu di menit ke-45+1 lewat gol Ian Masten hasil umpan dari Morgan Rogers. Di menit ke-66, Villa mengadakan keunggulan lewat titik putih yang berhasil dieksekusi Doniel Malen setelah Ezil Konsa dilanggar di dalam kotak penalti. Hingga peluit akhir, skor tetap 0-2 untuk Aston Villa. Berkat hasil ini, Aston Villa naik di posisi ke-6 klasemen dengan 9 poin, sedangkan Maccabi Tel Aviv terbenam di posisi ke-34 dengan 1 poin. Aston Villa tampil impresif di pentas Eropa 2025, mencegah rekor sempurna setiap bermain di kandang. Menurut data dari Squawka, Villa meraih kemenangan atas Celtic 4-2, Klub Brugge 3-0, PSG 3-2, Bologna 1-0, dan Maccabi Tel Aviv 2-0. Hasil ini menegaskan bahwa markas Villa menjadi benteng yang sulit ditembus lawan. Keberhasilan tim besutan Unai Emery ini tak lepas dari kombinasi permainan solid di lini belakang dan efektivitas serangan yang konsisten. Real Betis versus Lyon di UEFA Europa League berlangsung di Estadio La Cartuja. Di menit ke-30, Real Betis berhasil unggul lebih dulu lewat gol Abde Azal Zouli. Hanya 5 menit berselang, Anthony menggandakan keunggulan Los Verdi Blancos lewat tandukan mudah memanfaatkan umpan bebas cerdas dari Marc Roca. Hingga peluit akhir, skor tetap 0-2 untuk Real Betis. Berkat hasil ini, Lyon naik di posisi ke-7 klasemen dengan 9 poin, sedangkan Real Betis berada di posisi ke-9 klasemen dengan 8 poin. Anthony menunjukkan performa impresif bersama Real Betis musim ini. Winger asal Brasil itu memimpin peringkat pemain paling konsisten di 5 liga top Eropa dengan rating rata-rata 7,85 dalam 6 pertandingan terakhir menurut statistik WhoScored. Dalam 2 laga terakhir, Anthony berhasil mencetak 3 gol, meningkatkan total golnya menjadi 15 dari 36 pertandingan untuk Betis, lebih banyak dibandingkan 12 gol dari 96 penampilan. Saat di Manchester United, Anthony pun terlihat menikmati momen-momen terbaiknya di klub Spanyol ini, menjadi sosok kunci dalam lini serang Betis. FIFA resmi mengumumkan 11 finalis untuk penghargaan The Best Men's Player 2025, dengan Paris Saint-Germain menjadi klub paling dominan. 4 pemain mereka masuk daftar yakni Vitinha, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele, dan Nuno Mendes. Nama besar lain yang turut bersaing antara lain Kylian Mbappe, Real Madrid, Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, Barcelona, Harry Kane, Bayern Munchen, Cole Palmer, Chelsea, dan Mohamed Salah, Liverpool. Menurut situs resmi FIFA, pemenang akan dipilih lewat suara kapten dan pelatih tim nasional dari 211 anggota FIFA, ditambah jurnalis serta penggemar melalui FIFA.com. FIFA resmi mengumumkan 8 nama kandidat untuk penghargaan The Best FIFA Men's Goalkeeper 2025. Dalam daftar tersebut terdapat Alisson Becker Liverpool, Thibaut Courtois Real Madrid, Gianluigi Donnarumma PSG atau Manchester City, dan Emiliano Martinez Aston Villa. 4 nama lainnya adalah Manuel Neuer Bayern Munchen, David Raya Arsenal, Jan Sommer Inter Milan, serta Wojciech Szczesny Barcelona. Menurut rilis resmi di situs FIFA.com, para kiper itu dipilih oleh panel ahli atas performa mereka sepanjang musim 2024-2025. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA resmi mengumumkan 7 nama pelatih yang masuk nominasi The Best FIFA Men's Coach 2025. Dalam daftar tersebut terdapat Luis Enrique dari Paris Saint-Germain dan Hansi Flick yang sukses membawa Barcelona tampil impresif pada musim perdananya. Selain keduanya, nominasi juga mencakup Mikel Arteta Arsenal, Enzo Maresca Chelsea, Arne Slot Liverpool, Roberto Martinez Portugal, serta Javier Aguirre Meksiko. Pemenang akan diumumkan pada ajang The Best FIFA Football Awards akhir tahun ini. Ajax resmi memecat pelatih John Heitinga setelah tim tampil buruk di awal musim ini, baik di Eredivisie maupun Liga Champions. Keputusan tersebut diumumkan usai kekalahan kandang dari Galatasaray pada Rabu malam yang membuat Ajax terpuruk di dasar klasemen grup tanpa satupun poin.
Di liga domestik, klub asal Amsterdam itu hanya menempati posisi keempat jauh dari target mereka. Menurut laporan The Athletic dan The Telegraph, manajemen Ajax kini mempertimbangkan untuk memanggil kembali Erik ten Hag. Paris Saint-Germain mengonfirmasi Ousmane Dembele mengalami cedera betis kiri saat menghadapi Bayern Munchen pada Selasa lalu. Dalam pernyataan resmi klub, cedera tersebut dikategorikan sebagai lesi di betis kiri dan sang pemain akan menjalani perawatan selama jeda internasional. Menurut laporan Le Parisiens, tim medis PSG memperkirakan Dembele bisa kembali berlatih pada November, tergantung hasil evaluasi 2 pekan mendatang. Penyerang berusia 28 tahun itu sebelumnya sudah melewatkan lebih dari 15 pertandingan akibat serangkaian cedera. Genoa resmi menunjuk Daniele De Rossi sebagai pelatih kepala baru mereka. Pengumuman ini disampaikan klub melalui situs resmi pada Kamis. Mantan gelandang timnas Italia itu langsung memimpin sesi latihan pertama untuk mempersiapkan laga Serie A kontra Fiorentina Minggu 9 November. De Rossi sebelumnya melatih AS Roma pada Januari 2024 sampai September 2024 sebelum dipecat. Sekarang ia memikul tugas menyelamatkan Genoa dari degradasi dan memimpin sesi latihan perdana klub pada hari yang sama penunjukannya. Gelandang Barcelona Pedri masih harus menepi akibat cedera hamstring distal yang dideritanya usai laga El Clasico. Berdasarkan laporan Sport, hasil tes medis pada 29 Oktober memastikan cederanya belum pulih sepenuhnya. Awalnya Pedri diharapkan bisa tampil saat Barcelona menghadapi Athletic Club pada 22 November. Namun kini tim medis memproyeksikan ia baru akan kembali sekitar 6-7 Desember saat menghadapi Real Betis di pekan ke-15 La Liga. Absennya Pedri menambah daftar cedera panjang di skuad Hansi Flick. Performa Marcus Rashford bersama Barcelona membuat manajemen klub mulai memikirkan langkah permanen. Sejak dipinjam dari Manchester United pada musim panas lalu, penyerang asal Inggris itu sudah mencatat 6 gol dan 7 assist dari 15 laga resmi. Catatan tersebut menjadikannya satu-satunya pemain paling produktif di skuad yang tengah dilanda badai cedera. Menurut laporan Catalunya Radio, sejumlah pihak di internal Barcelona mendukung rencana untuk merekrut Rashford secara permanen pada musim panas mendatang dengan nilai transfer sekitar 30 juta euro. Barcelona dikabarkan membuka peluang memperpanjang kontrak Robert Lewandowski meski sang striker kerap diganggu cedera dan menit bermainnya menurun musim ini. Menurut laporan Catalunya Radio, manajemen Blaugrana tetap menghargai pengalaman dan pengaruh Lewandowski di ruang ganti. Namun perpanjangan kontrak hanya akan terjadi jika ia bersedia menerima pemotongan gaji signifikan. Jika tidak tercapai kesepakatan, Barcelona disebut siap melepasnya dan mencari penyerang baru musim depan. Kontrak pemain Polandia itu sendiri berakhir akhir musim ini. Lewandowski sejauh ini baru mencetak 4 gol dari 11 laga. Barcelona dipastikan tidak akan menjalani laga persahabatan di Peru pada akhir tahun 2025 meski ada tawaran mencapai 7-8 juta euro. Menurut laporan Mundo Deportivo, pertandingan itu semula direncanakan setelah laga melawan Villarreal pada 20 Desember. Namun dibatalkan karena kendala logistik dan aturan istirahat pemain dari Asosiasi Sepak Bola Spanyol IFA. Klub kini mempertimbangkan jadwal alternatif seperti jeda Liga Maret 2026 atau akhir musim. Opsi laga singkat di Maroko juga dibahas, tetapi terhambat karena Piala Afrika 2025 dimulai pada 21 Desember di negara tersebut. Gelandang Real Madrid Aurelien Tchouameni dipastikan menepi selama sekitar 3 pekan akibat cedera otot semitendinosus di kaki kirinya. Menurut laporan Marca dan Relevo, pemain asal Prancis itu mengalami masalah saat latihan dan akan absen dalam laga La Liga melawan Rayo Vallecano akhir pekan ini. Musim ini, Tchouameni menjadi andalan Xabi Alonso dengan tampil sebagai starter di 14 dari 15 pertandingan. Absennya pemain 25 tahun itu membuat Dani Ceballos dan Eduardo Camavinga diproyeksikan menggantikan perannya di lini tengah. Wolverhampton Wanderers gagal mendapatkan izin berbicara dengan pelatih Middlesbrough, Rob Edwards. Menurut laporan Sky Sport, Middlesbrough menolak pendekatan Wolves yang tengah mencari pengganti Victor Pereira usai pemecatan pada 2 November karena 10 laga tanpa kemenangan. Edwards yang pernah tampil lebih dari 100 kali untuk Wolves antara 2004 sampai 2008 dan sempat melatih tim akademi mereka, menjadi kandidat utama untuk posisi pelatih kepala. Meski permintaan ditolak, Wolves masih berharap bisa mencapai kesepakatan dengan Middlesbrough dalam waktu dekat.
Oriol Romeu resmi menandatangani kontrak untuk bergabung kembali dengan Southampton FC hingga Juni 2026. Gelandang berusia 34 tahun ini kembali ke klub yang sempat dibelanya pada periode 2015 sampai 2022, di mana ia dikenal sebagai motor di lini tengah akibat kepemimpinan dan kemampuannya dalam bertahan. Romeu mengaku bahagia bisa kembali ke klub yang membesarkannya. Kehadiran Romeu diharapkan menambah pengalaman dan kekuatan di lini tengah The Saints dalam upaya mereka di Championship musim ini. Gelandang muda Manchester United Kobbie Mainoo telah menjadi incaran sejumlah klub menjelang bursa transfer Januari. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, West Ham United menawarkan jaminan tempat utama bagi pemain berusia 19 tahun itu jika bersedia dipinjamkan. Selain West Ham, Napoli juga dikabarkan memasukkan Mainoo dalam daftar target untuk memperkuat lini tengah mereka. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan Manchester United yang masih menilai opsi terbaik bagi perkembangan sang pemain muda. Klub Premier League tidak akan lagi mengadakan momen hening untuk peristiwa global yang tidak berkaitan dengan sepak bola. Kebijakan baru ini diambil setelah Asosiasi Sepak Bola Inggris FA, Premier League dan EFL sepakat membentuk World Event Working Group guna mengatur respon terhadap isu dunia seperti dilaporkan The Times. Langkah ini diambil karena frekuensi penghormatan dianggap terlalu sering dan mengurangi maknanya. Kini, momen hening atau pencahayaan stadion hanya dilakukan jika peristiwa tersebut memiliki kaitan langsung dengan dunia sepak bola. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.